Oke, selamat datang kembali di Bincang Malam pada episode yang baru ini. Dan malam ini kita kembali lagi di Bincang Malam dengan tema nasionalis di masa kritis. Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu motivator satu lagi, maksudnya sudah ada seorang kawan. Boleh diperkenalan, bro, namanya siapa, lalu aktivitas sehari-harinya apa? Siap. Halo teman-teman semua di Bincang Malam. Nama saya Arbi, nama lengkapnya Arbi Haman. Ya. Dan aktivitas saya sejauh ini aktif bersama sebuah wadah bernama AMPP, atau Angkatan Muda Protestan Pluralistik. Jadi kegerakan kami dan kegiatan kami itu seputar mengkampanyekan toleransi beragama dan kebinekaan. Dan khususnya juga nilai-nilai kebangsaan, terlebih khusus kepada kalangan teman-teman Kristen Protestan, seperti itu. Oke, kalau mungkin kita mundur sedikit sebelum sampai situ, dulu kuliah apa, bro? Atau masih kuliah sekarang? Iya, dulu saya di ilmu politik, di FISIP, Oh, memang studinya. Oke. Ya, S1-nya itu ya? betul. Di? Di Kampus. Universitas Indonesia, UI Oh, Depok. iya. Iya, Ini mantap nih, anak UI ini. kampus perjuangan. Kampus perjuangan. Jaket kuning ya. Iya, walaupun yang sekarang-sekarang kayaknya udah agak masuk angin sih. Udah masuk angin, Demo. kenapa? Oh, udah mulai Itu beda topik lah nanti. kurang tajam berarti, bro. Ya. Oke, jadi kuliah di UI, angkatan berapa, bro? S1-nya? Masuknya sih 2009 ya, Oh, tapi 2009. karena saya begitu mencintai alma mater saya, sehingga keluarnya 2000 berapa kemarin? 15 atau 16 lah. Waduh, ini benar-benar anak pergerakan ini. Aktif di Gitulah. organisasi ya. Oke. Waktu itu enggak juga sih sebetulnya. Oh, Iya waktu kuliah aktif mah. juga, cuman bukan menjadi satu-satunya alasan keterlambatan itu. Sebetulnya waktu itu gue sambil kerja juga gitu Oh, kan. sama kerja juga. Jadi, Ya. dan Oke. alasan ketiga mungkin ya karena males waktu itu. Karena ya wajar lah ya, mahasiswa. Iya. Jadi mahasiswa abadi juga ternyata. Nah, oke. Dari situ tadi kan kemudian menyampaikan bahwa Ardi membuat sebuah apa ya organisasi lah ya, itu dianggapnya organisasi. Nah, Ya. ada nama protestannya di situ, berarti Arbi ini dari kapan jadi Kristen, atau dari lahir, atau setelah dewasa baru memilih menjadi Kristen? Sebetulnya seperti hampir sebagian besar umat beragama di Indonesia, nggak cuma Kristen ya, hampir semuanya saya katakan begitu, seperti hampir sebagian besar itu, saya memeluk agama saya dari lahir, karena Warisan ya? faktor keturunan. Ya, betul. Tetapi jika dikatakan atau ditanya kemudian kapan mulai untuk mau lebih memperdalam ajaran-ajaran dari kekristenan begitu, itu bisa dibilang mulai sekolah sih, waktu SMA lah. Tapi nggak lantas kemudian intensif begitu, Ya, nggak juga. ya. Tadi ceritakan proses hidup ya, proses hidupnya memang dari kecil mungkin sudah secara warisan ber-KTP atau berstatus Kristen gitu. Nah, kemudian waktu SMA mengalami sebuah momentum di mana dia mulai, saya ingin mempelajari lebih lagi tentang kebenaran gitu. Karena itu apa, bro? Titiknya waktu apa? Ada kejadian apa atau ada cerita apa di situ? Sebetulnya saya kalau ditanya begitu saya agak bingung. Kenapa? Karena saya kebetulan kisah saya itu bukan seperti kisah teman-teman yang misalnya ada sebuah kejadian yang tertentu gitu ya, yang jadi titik balik. Saya enggak. Saya pengalaman saya itu lebih ke soal proses jatuh bangun gitu kan. Ya. Jadi proses
hal-hal kecil itu tetapi beruntutan. Jadi kalau ditanya kayak gitu ya saya nggak ada Nggak sebuah ada. sebuah apa, Nah, iya tapi nggak kan ada. pasti tadi kan katanya SMA baru mau mempelajari. Nah, berarti kan pada saat Hmm, SMA itu iya, iya. eh, ada momentum apa sehingga lu putusin gue kayaknya memang ini gue udah dewasa, lalu iman Kristen ini yang memang akan gue jalanin dan akan gue bawa sampai selamanya gitu. Momentumnya ya itu yang tadi sudah Bro sebutkan juga. Ada kata kuncinya di situ dewasa. Jadi artinya sudah mengalami titik balik, kita sudah bisa menggunakan logika kritis kita gitu. Nalar kritis kita sudah terbangun di masa-masa itu kan. Di masa-masa Di itu. masa-masa kelas 2 sampai SMA sampai semester 1 kuliah lah. Nah, Oh di iya iya. masa-masa itu kan pencarian jati Jadi diri ya. oke oke. Iya, nah jadi di Ya, masa-masa itu kita berdialektika dengan apa yang kita percayai, menggunakan ya nalar kritis dan kesangsian bisa. itu. Ya ya ya. Dan saya menemukan bahwa oh ini kebenaran yang memang saya Memang pegang sampai memang sekarang. dipegang. Oke. Lalu kemudian akhirnya membuat sebuah organisasi tadinya. Nah, organisasi AMPP ini kapan bro dibuatnya? Secara berkegiatan sih kita baru ya, baru. Hmm. Secara kegiatan itu sebetulnya kita udah mulai dari sekitar awal tahun lalu, awal tahun 2019. 2019. Ya, Oke. Hmm. tetapi kita baru bareng-bareng pengen atau sepakat atau merasa ada sebuah kebutuhan untuk membuat sebuah portal atau platform itu di bulan September 2000, September 2019. Tetapi sebetulnya sama aja, cuma bedanya itu kita sudah menggunakan sebuah platform bernama AMPP aja, tapi kegiatan itu sebetulnya dari awal tahun. Dari Jadi awal tahun. AMPP itu sebuah wadah yang sifatnya apa ya, bottom up gitu. Hmm. Jadi lahir dari kebutuhan secara natural. Karena di Ya. awal itu kita sama sekali nggak terpikir atau berniat untuk membuat itu. Tetapi Ya. sambil jalan, isu yang kita kerjakan atau isu yang kita terlibat ministry di dalamnya itu, kita merasa ini belum ada sebuah portal khususnya gitu loh yang bisa mewadahi Mewadai. aspirasi atau gerakan kita. Jadi berjalan aja itu. Nggak Ya. dari awal kita langsung mikir, ayo buat ini, enggak. Itu sambil Ya. jalan, kemudian menemukan kebutuhan itu. Kebutuhan itu. Gitu. Oke oke. Iya, kenapa memilih namanya menggunakan plural? Tadi kan ada angkatan muda, Protestan plural atau plural Protestan? Sama lah ya. Gimana? Kan Ya, di namanya Protestan. ada kata pluralnya. Kenapa akhirnya memilih menggunakan kata plural di situ? Apakah memang ini kebutuhan saat ini atau memang ya fokusnya hanya di masalah plural? Ya, kurang lebih begitu, Bro. Jadi sebetulnya AMPP itu sebuah wadah yang ruang lingkupnya kecil secara isu ya. Saya Ya. berikan contoh misalnya kalau kalau misalnya contoh aja nih ya, kayak ICW gitu, Indonesian Corruption Watch. Nah, artinya dia hanya isunya bergerak Fokus di di soal corruption. korupsi. Ya. Terus misalnya apa yang narkoba itu apa namanya? BNN. Bukan BNN ya. Yang teman-teman bikin juga itu intinya untuk penyuluhan narkoba misalnya. Oke. Jadi, nah kalau kita makin fokusnya di kampanye toleransi beragama dan pluralisme. Makanya nama kita ada pluralistiknya. Dan yang ketiga tentunya nasionalisme, kebangsaan. Sesuai dengan mungkin tema kita malam ini ya, nasionalis. Gitu. Jadi tiga itu aja kita di situ. Oke. Nah, menarik, tapi masih belum ini nih, saya masih belum bisa mendapat satu gambaran. Tadi kan saya bertanya ada pluralismenya, terus kemudian ada protestannya. Nah, apakah memang kondisi menurut Bro ini Kristen di Indonesia itu kurang plural sehingga plural ini menjadi suatu kebutuhan yang Bro mau sampaikan dari AMPP ini? Gitu. Ya, kalau saya mau bilang secara apa adanya ya, tentunya kita nggak bisa melakukan generalisasi secara keseluruhan. Tetapi sesuai apa yang saya dapati saat saya bergerak di lingkup saya yang kecil itu, di secara lokal, khususnya di Jakarta, memang saya menemukan kosongan itu. Bukan saya doang, teman-teman yang lain juga. Artinya gini,
ada isu-isu di mana gereja sebagai institusi itu belum menyiapkan wadah buat itu. Dan itu nggak cuma soal toleransi, nggak cuma soal pluralisme. Kita sebut aja, misalnya LGBT, ya kan? HIV/AIDS, banyak. Nah, kita salah satunya itu bahkan. Jadi kalau kita mau katakan apakah betul, ya maksudnya apakah betul ada kebutuhan itu, ya saya dapati ya betul. Gitu. Ada. Walaupun, ya begini loh, maksudnya isu-isu soal religious tolerance, LGBT, itu kan bukan isu yang dalam tanda kutip populer di kalangan teman-teman misalnya rohaniawan gereja Protestan khususnya. Bahkan kita nggak usah bahas sampai situ dulu deh. Kita bahas soal kebangsaannya dulu deh. Itu kan umum ya, soal nation buildingnya itu pun bahkan kita akui. Kita harus belajar dari teman-teman Katolik misalnya kan. Kita akui itu. Saya nggak bilang semua ya. Saya cuma bilang apa yang saya temukan aja begitu. Maksudnya banyak ditemukan seperti itu gitu ya. Jadi sesuai fakta lapangan, hal ini ternyata memang ditemukannya seperti itu. Nah, tapi apakah mereka peduli bro dengan hal itu gitu loh? Artinya mereka itu siapa nih? Ya, yang lu bilang lu temuin tadi, mereka kurang itu, sebenarnya ketika lu angkat ini pun apakah itu peduli buat mereka, atau memang ya karena mereka nggak peduli makanya lu campaign? Ya itu jawabannya. Jadi justru karena lack of awareness itu, makanya kita campaign. Dan jadi gini, itu bukan sesuatu yang mudah dan instan dan mungkin butuh waktu, mungkin tahunan gitu. Kita bisa lihatlah dari growth-nya aja, growth grafiknya aja itu kan teman-teman yang mulai lihat AMPP terus mulai itu bisa dihitung pakai jari. Setiap bulannya ada setiap bulan ada, tapi bisa dihitung lah. Dan kita memang sengaja untuk nggak terlalu hype publicity dulu gitu. Kenapa? Karena kita begini. 1-2 orang saja nih yang menyatakan, wah ini menarik nih, saya terpanggil Kak di sini, gue passionate kayaknya di sini. Itu langsung kita garap biasanya, karena itu ibarat menemukan mutiara di ladang gandum gitulah. Okay. Jadi menjawab yang tadi ya memang masih cukup rendah kepedulian yang saya temukan ya gitu. Tapi saya begini sih, alasannya cuma 2. Atau katakanlah sedikitnya 2 lah ya. Yang pertama, ya memang dia nggak ada passion aja di situ ya. Kita nggak bisa maksa juga gitu kan. Ya setiap tubuh Kristus itu kan agam. Yang kedua, mungkin dia punya passion di situ, tapi dia belum tahu mesti kemana gitu aja. Belum tahu mesti arahnya mengikuti wadah atau portal apa di mana gitu. Dengan siapa dia belum tahu. Nah, ini wadah atau organisasinya ini berbadan hukum atau masih wadah ngumpul aja, Bro? Kita mengarah ke ini, kita mengarah ke foundation sih, ke arah situ. Kemarin sebetulnya mau langsung diurus, cuman ya langsung kita kena pandemi ya. Jadi ya udahlah nanti dulu. Kedepannya akan menjadi sebuah foundation. Iya. Oke. Nah, anggotanya sekarang sudah berapa banyak, Bro? Kalau boleh tahu, saat ini anggotanya ada berapa banyak? Termasuk pengurus ya? Kita memang pengurus doang, nggak ada maksudnya anggota. Untuk saat ini jatuhnya pengurus semua. Oke. Pengurus. Itu di bawah 20 untuk pengurus ininya. Nasional atau Jakarta? Enggak, kita Jakarta doang. Jadi lingkup AMPP itu sejauh ini di Jakarta. Tapi kedepannya berharap hanya di Jakarta atau nasional? Kalau boleh jujur, dan memang harus jujur ya, kita belum berpikir untuk nasional. Kita masih pengen fokus untuk di Jakarta. Nah, kenapa? Karena melalui data-data yang kita kumpulkan, memang kebutuhannya lebih di Jakarta. Pertama, survei Setara Institute kan. DKI Jakarta, provinsi nomor 2 paling intoleran. Itu 1. Banyaklah kalau kita mau buka di sini kan. Maksudnya intinya Jakarta memang menjadi sebuah kebutuhan. Gitu. Jadi kita pengen fokus di situ dulu. Gitu. Oke. Lalu
apa yang sudah dikerjakan tadi kan sudah dari Januari 2019, lalu September mulai memakai sebuah nama. Nah, dalam perjalanan ini kita bicara sampai Februari 2020 lah, 1 tahun berarti ya, karena kan setelah itu pandemi. 1 tahun pertama apa yang dikerjakan oleh HMP untuk mengangkat isu nasionalis dan pluralis tadi? Oh, mungkin saya ralat sedikit ya. Jadi yang saya maksud awal tahun itu nggak Januari sih. Itu kira-kira bulan 3 lah. Bulan 3 Ya, mau ke bulan 4 gitu. ya, ya. Jadi mulainya dari situ. Kalau Ya. yang kita lakukan sih, tahun lalu itu setiap bulannya kita membuat kegiatan lintas agama. Dan skalanya itu skala kecamatan, kelurahan, begitu. Jadi segmentasinya pun akar rumput, grassroots gitu. Jadi kita nggak mengadakan webinar, ini gara-gara corona jadi ngomongnya webinar. Maksud saya, ya kita nggak mengadakan seminar gitu kan, seminar atau misalnya yang seperti itu. Tapi kita lebih ke anak-anak yatim, terus kita adakan juga kegiatan edukasi di pesantren atau misalnya lembaga pendidikan teman-teman Muslim. Ya. Terus kita juga adakan waktu Sumpah Pemuda, baksos yang sejenis itulah. Dan itu intensitasnya sedikitnya 1 bulan sekali selama 2019 itu ya, walaupun nggak dari awal sih. Gitu. Itu 1 bulan pasti ada 1. Kita buat terus. Dan memang kita kalau boleh sharing sedikit ya, maksudnya kita memang memberdayakan apa yang kita ada aja sih. Ya. Jadi kita memang kemampuannya segitu, ya udah kita lakukan itu. Terkadang juga karena balik lagi tadi, topik-topik seperti ini kan mungkin belum populer dan belum bisa dapat dukungan apalah, katakanlah dana atau support yang jadi kita lakukan dengan apa yang kita bisa dulu. Ya puji Tuhan sih selalu berkecukupan, bahkan beberapa kali sampai surplus begitu. Jadi kita bisa tabung masuk ke uang kas begitu. Jadi 1 bulan 1 kali, sedikitnya 1 bulan 1 kali selama 2019. Ya. Sebelum masuknya ini ya corona ini gitu. Oke. Jadi tadi kan Anda bilang kegiatannya edukasi, lalu ke pesantren. Maksud saya itu edukasi itu berupa apa? Kan tadi bukan seminar, jadi apa? Ngobrol atau diskusi kelompok, FGD, atau memang ada apa gitu, kegiatan apa aja. Tadi juga ada ke pesantren tuh, ngapain di sana gitu? Jadi kita buat seperti diskusi kelompok kecil gitu, kita bagi kan, ya tapi nggak seserius FGD juga sih, karena kan mereka itu kan students ya, maksudnya bukan seperti kita gini ya, artinya mereka kan masih usianya masih belasan begitu kan, jadi nilai edukasinya lebih ke di dalam kelompok itu kan kita bagi secara beragam kan, nah di situ mereka mulai cerita tentang bangsa, tentang apa, dan kita juga adakan melalui games interaktif juga. Jadi seperti games tentang baju adat, terus makanan daerah, lagu-lagu daerah kayak gitu. Dan tokoh-tokoh nasional. Jadi kita kemas juga dengan itu, tetapi juga ada talk show-nya walaupun nggak terlalu panjang. Talk show-nya tetap harus ada karena ya yang kuat di talk show. Oke, gitu. Nah pesertanya dari mana, Bro? Tadi kan kalau misalnya di pesantren berarti kan santrinya. Nah, berarti kalau dari yang selain dari santrinya, ngebawa apa? Anak sekolahan dari mana? Atau jemaat apa? Atau mendaftar dulu? Atau silakan datang terserah gitu? Kalau yang ini mungkin kalau dijelasin satu-satu dari semua kegiatan itu mungkin cukup panjang. Jadi saya ambil contoh aja yang paling terakhir. Yang paling terakhir bulan Desember kemarin itu kita ajak dari teman-teman youth di salah satu gereja di Abalov, Jakarta. Nah, tetapi kita buka ini memang untuk yang belum pernah terlibat di kegiatan lintas agama. Jadi kita adakan Google Form dulu, kita data, kita tanya dulu, oh ternyata benar nih sesuai segmennya. Kita ajak mereka,
Terus di sisi lain, kita ajak juga teman-teman dari organisasi Muslim dan organisasi pelajar Muslim. Oke. Yang mana mereka juga belum pernah bertemu dengan teman-teman dari orang teman-teman gereja, katakanlah itu. Terus kita juga ajak dari teman-teman lintas agama yang lainnya juga. Jadi intinya kita namakan itu Temu Anak Bangsa kemarin, volume pertama. Ya. Kalau disingkat teman gitu. Nah, rencananya sebetulnya bulan Maret atau April kemarin kita mau buat volume 2, tapi karena corona gitu, jadi kita tunda dulu. Ya. Jadi intinya gini sih, maksud saya gini. Biarlah acara semacam itu memang kita ajak mereka yang belum pernah itu. Ya. Oke. Jadi kalau Ya. Jadi memang lebih ke diskusi untuk mempertemukan sudut pandang dari A, dari B, dari C yang berbeda. Gitu. Ada ini nggak sih, Bro? Ada yang pada saat diajak tadi itu mengalami konflik nggak? Artinya kita kan bicara nasionalis gitu kan. Apakah ketika mengajak itu memang orang-orang yang dikenal, atau tadi di gereja itu sebenarnya mendatangi gereja tersebut, lalu mempresentasikan, lalu ini kita punya kegiatan seperti ini, mau ikut nggak gitu, atau memang sudah dikenal? Karena kan kalau misalnya propose, kadang-kadang bisa jadi mungkin malah bentrok gitu kan, ngapain sih begitu gitu kan. Iya, ngerti. Saya paham. Ya, kalau yang kita ajak kemarin sih memang kita permisi dulu ke struktur di sana, ya, dan sudah di ACC juga. Memang sudah. Ya, tapi pernah mengalami bentrokan nggak dalam 1 tahun pertama ini? Ibarat katanya, bentrok maksudnya antara siapa dan siapa nih? Maksudnya gimana? Misalnya tadi kan mengajakin anak-anak muda untuk ayo mengerti ini. Nah, pas sampai dalam ternyata mereka wah ini nggak ini nih, nggak oke nih seperti itu. Oh, kalau yang seperti itu belum pernah sih. Nggak pernah lah, mudah-mudahan tidak ya. Oke. Ya, sejauh ini sih nggak pernah. Nah, kemudian program kerjanya sudah rapi atau masih yang kita coba ini untuk saat ini? Belum. Jujur memang masih kan kita masih baru juga. Kemarin udah mulai menemukan sebuah produk Temu Anak Bangsa itu, tapi sekarang kita harus berpikir keras untuk meng-adjust-nya sama new normal saat ini kan. Gitu. Ya. Benar. Oke. Ya, sebenarnya bikin ngobrol ini sih, kalau udah ada programnya, sebenarnya bikin tahu program nasionalis yang kedepannya mau dipakai apa aja. Tapi karena belum ya. Oke, berarti fokus dari AMPP sendiri adalah hanya mengkampanyekan pluralisme dan nasionalisme tadi ya. Berarti tidak ada toleransi beragama. Ya, berarti sebenarnya nilai-nilai agama Kristennya sendiri pun tidak terlalu dibahas ya? Enggak, memang tidak terlalu dibahas. Jadi kita lebih kepada wadah untuk teman-teman Kristen, khususnya pemuda yang pengen terlibat dalam mengkampanyekan hal itu. Ya. Jadi karena gini bro, kalau kita berbicara toleransi beragama ya, kalau saya ilustrasinya begini, kalau saya katakan toleransi berbusana, toleransi berpakaian, artinya itu hanya bisa terjadi jika ada 2 atau 3 orang dengan busana berbeda, setuju ya? Ya. Nah sama, toleransi beragama pun demikian. Itu hanya bisa terjadi apabila masing-masing orang atau kelompok membawa bendera agamanya. Nah, oleh sebab itu, kita dalam hari ini mewakili dari sisi Kristen, khususnya Kristen Protestan, begitu. Oke. Ini mungkin maksudnya gini nih, yang lagi di pikiran saya, ada namanya GAMKI, mungkin itu juga kenal, ada GMKI, mereka itu kan satu gerakan angkatan muda ya, atau anak muda. Angkatan. Nah, terus kemudian GMKI, gerakan mahasiswa Kristen gitu kan. Nah,
kalau mereka kan memang masuk ke pemerintahan mengkritisi tetapi membawa nilai-nilai kekristenan. Nah, kalau dalam toleransi ini nilai kekristenan apa yang kemudian bisa dipakai untuk bahwa dalam kekristenan ini kita memang ada toleransi loh. Dalam kekristenan ini kita juga punya nilai dan nilai itu bisa kita pakai juga di pluralisme ini. Nah, misalnya memang di Alkitab tuh memang kita diajarkan untuk pluralisme loh. Nah, jadi sebelum sebelum ketemu teman-teman yang non Kristen, nah berarti kan anak-anak itu harus tahu juga. Gitu. Nah Betul. batasnya apa? Sedangkan kalau kayak GAMKI, GMKI kan memang sudah organisasi lama yang mereka sudah punya batas-batasnya, mereka punya apa namanya, punya ART-nya dan segala macam gitu ya. Nah di AMPP ini apa yang dilakukan jadi? Ya kita kalau yang saya tangkap nih dari pertanyaannya, maksudnya ini sebetulnya biblical nggak sih gitu ya? Mm-mm. Kurang lebih ya? Bukan, Biblical bukan, nggak bukan sih? biblical sih. Bukan, Atau bukan biblical. gimana? Jadi, nggak kalau kayak Gamki kan memang dia memperjuangkan, eh, ibarat katanya kan mereka memperjuangkan nilai-nilai Kristenan tetapi dalam pemerintahan gitu kan. Hmm. Nah, kalau di dalam politik lah, kita harus sebutnya dalam politik lah, mereka memang Ya, ya. berpolitik. Ya. Nah, kalau lu kan berplural, landasannya apa Berapa? gitu. Kalau ini kan AMPP kan berplural, bertoleransi. Landasannya apa jadi toleransi tersebut? Karena membawa nama Sebetulnya gini sih. karena membawa nama protestannya dan kemudian landasannya apa sehingga protestan juga harus nasionalis gitu. Ya, jadi sebetulnya gini, kalau kalau ini mungkin saya ini dulu ya sedikit. Jadi Flashback. kalau GAMKI dan GMKI itu memang organisasi kepemudaan gitu ya. Ya, ya. Artinya di dalamnya itu mengurusi puluhan bidang gitu. Hmm. Puluhan bidang dan mungkin salah satunya hubungan lintas agama, mungkin. Ya, ya, Nah, ya. jadi puluhan bidang salah satunya itu. Nah, kalau MPP kan arahnya lebih ke foundation nanti. Hmm, Dan hmm. kita cuma mengurusi satu bidang. Hmm. Satu bidang. Jadi oleh sebab itu bidang kita itu sudah diwakili di nama kita itu Hmm. gitu. Nah, seperti itu. Jadi kemudian maksudnya gini, kalau kita bicara, jadi gini, AMPP itu pertama ya, memang dalam tanda, memang secara khusus untuk wadah teman-teman Kristen gitu Hmm. kan. Nah, Hmm. cuman kita kan misinya itu kan dua arah, ke Ya, dalam dan keluar. Gitu. ya. Keluarnya untuk sisi toleransi beragama, ke dalamnya untuk sama sebetulnya, tetapi lebih menguatkan lagi nilai-nilai kebangsaan. Ya, ya, Saya rasa cuma sesederhana itu aja sih. ya. Kalau kita mau berbicara soal apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak, gitu. Nah, saya Bukan, rasa bukan ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak, tapi kan memang hmm. ada kayak GMKI itu kan suara orang-orang Kristen untuk tetap ibarat katanya tetap Oke, dengan saya hal yang oke. benar, tetapi kita Hmm. kita ada di kita mengawasi pemerintah, kita mengawasi masyarakat. Nah, AMPP itu ngapain gitu? Jadi karena tadi kan pluralismenya tadi itu apakah kemudian eh, apa yang diangkat gitu dari kekristenannya tadi? Sebetulnya kita nggak bisa mengatakan bahwa hanya GAMKI atau hanya GMKI yang bersuara sih. Ya, ya. Karena pada dasarnya semua individu masyarakat Indonesia itu punya tanggung jawab untuk Untuk bersuara. bersuara, karena Ya, ya, itulah tanggung jawab kita gitu sebagai warga negara kan. ya. Nah, termasuk AMPP. Hmm. Tetapi bedanya kita nggak akan menyuarakan yang nggak ada hubungannya sama ruang lingkup kita, itu aja bedanya. Hmm. Dan Okay. itu aja sebetulnya bedanya. Jadi kalau mau ditanya apakah AMPP menyuarakan, ya kita selama ini memang menyuarakan. Udah begitu banyak yang kita kemudian berikan tanggapan, berikan komentar, kritik bahkan. Kalau contoh yang paling dekat misalnya kemarin yang bukan kasus lah, ulah segelintir orang yang melakukan ujaran kebencian, Hmm. ujaran diskriminatif, Ya, ya. waktu ada
ya di salah satu sekolah teologi ya di Petamburan gitu kan. Ya. Terus kalau banyak lah kita selalu menyuarakan itu. Kalau saya ditanya gini, saya mesti buka lagi soalnya arsipnya lumayan banyak. Intinya kita selalu menyuarakan itu dan memang fungsinya memang itu kan salah Memang satunya. itu. Ya. Nah, tadi kan ada ke dalam dan keluar. Kalau keluarnya kan ada kegiatan lintas agama tadi. Kegiatan ke dalamnya apa? Ke dalamnya ya. Mm-mm. Sebetulnya ya kalau yang sudah dilakukan jujur aja bahkan belum mendekati 50% atau 30% dari rencana kita sih. Karena rencana kita itu kita pengen coba masuk ke teman-teman youth ya, dari situ dulu. Karena ide-ide perubahan selalu datang dari anak muda biasanya. Jadi kita mau coba masuk ke setiap gereja, youth-nya ya maksudnya, untuk memberikan pandangan presentasi begitu ya, presentasi. Nah, dari situ 1, 2, 3, 4 orang yang tertarik, kita langsung ajak untuk kita follow up. Mirip lah konsepnya sebetulnya sama itu kan. Kita follow up dalam artian kita invite ke grup, terus kita mulai berikan edukasi secara mentoring seperti itu. Nah, tapi kemarin sempat jalan di sekitar 2-3 teman-teman youth, tapi terhenti karena corona ini gitu. Ya. Oke, nah ini tadi sudah ngobrol banyak mengenai apa yang Bro lakukan. Nah, sekarang aplikatifnya Bro, maksudnya apa yang dilakukan teman-teman AMNP untuk tetap menyuarakan nasionalis dan pluralis tadi ini dalam kondisi seperti saat ini. Adakah kegiatan atau adakah program untuk intinya untuk menyampaikan itu bagaimana kita sebagai sebuah bangsa sedang mengalami sebuah pandemi, lalu banyak banget tantangannya. Nah, apakah kemudian apa yang digerakkan gitu? Apakah membuat tadi webinar atau lebih kepada diskusi-diskusi dengan 1-2 orang? Kalau kemarin kan sempat membuat sebuah video tuh yang untuk mengucapkan selamat Lebaran kepada teman-teman Muslim. Nah, selain itu kegiatan lainnya apa, Bro? Yang terdekat mungkin kalau kemarin kan kita FGD ya dari hasil focus group discussion teman-teman pemuda, terus kita buat video untuk mengucapkan selamat berpuasa lah ke kawan-kawan Muslim. Nah, terus baru kemarin hari Minggu kita adakan lagi FGD, tapi isinya itu pemudi-pemudi. Jadi ya perempuan-perempuan sister-sister kita lah gitu. Dari berbagai bidang juga. Nah, mereka ini sekarang lagi konsolidasi, lagi bikin grup bareng. Kita tunggu aja lah mereka mau buat apa. Tapi saya kan tentunya memberi arahan atau guideline ya. Saya bilang yang momen terdekat ini kan Idul Fitri. Jadi kalau teman-teman mau bikin sesuatu mungkin bisa itu di arah situ. sana. Terus yang lainnya kita juga lagi berpikir penguatan ke dalam dulu sih selama ini. Jadi kita ambil momen-momen dalam tanda kutip di rumah aja ini untuk menguatkan internal kita. Kita lagi merefresh lagi anggota-anggota kita, pengurus semua. Karena kan mereka lumayan mentally juga namanya kita beradaptasi dengan situasi baru. Nah, tapi kita juga sudah berpikir untuk melakukan beberapa hal juga. Salah satunya seperti yang sekarang ini, hal-hal seperti ini ya. Dan kita juga akan kerjasama juga dengan tadi teman-teman GAMKI, GMKI gitu. Untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini. Bukan webinar, cuman lebih ke diskusi, bincang-bincang lah. Seperti itu. Mengandalkan teknologi sekarang inilah new normal ini kita harus maksimalkan gitu. Iya. Normal. Nah, mungkin terakhir Bro ya. Jadi tadi udah ngobrol soal banyak, lalu ada GAMKI, ada GMKI, ada HMPP yang memang sebetulnya mewakili lah anak-anak muda Kristen untuk ayo bersuara, mengajak mereka ayo nasionalis.
Nah, kalau bisa dibilang nasionalis sendiri itu menurut, ini terakhir ini menurut pribadi, boleh dijawab menurut pribadi atau boleh dijawab menurut kapasitas lu sebagai ketua ANPP. Jadi terserah, atau mau dijawab secara dua-duanya ya boleh, tapi nasionalis itu seperti apa dan kita sebagai pemuda Kristen itu harus bagaimana? Karena ini Ya, hal yang menurut saya akan menjadi sebuah closing yang sangat penting untuk teman-teman yang di sini nonton. Memang perlukah, atau sebetulnya itu kayaknya bukan tugas Kristen ya, tugas kita cuma berdoa, memuridkan jiwa-jiwa, memperkenalkan kepada Tuhan ya. Berarti kan itu perlu ada gong satu bro sebagai closing menurut seorang Arbi, atau dalam kapasitas ketua ANPP juga boleh. ya mungkin saya menurut saya pribadi aja nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Oke, jadi kalau nasionalisme itu yang pertama adalah kecintaan kita ya terhadap Ya, bangsa, terhadap tempat tinggal di mana kita berada saat ini. ya, Lalu pertanyaannya kan apakah itu sesuai dan sejalan dengan prinsip kekristenan? Saya mau katakan sangat sesuai. Karena kita berlandaskan kepada hukum yang terutama itu, kasihilah Tuhan, dan kasih. dan yang sama dengan itu, kan? Yang kedua, kasihilah sesamamu, Ya, ya, manusia. Sesamamu itu bahasa aslinya kan artinya orang-orang di sekitar kita. Makanya bahasa Inggrisnya lebih mendekati lah neighbor kan. ya, Nah, pertanyaan saya, siapa orang-orang di sekitar kita sekarang? Di mana kita tinggal sekarang? ya, Kita tinggal di Indonesia. ya, Gitu. betul. Nah, indikatornya apa? Ya, kita punya KTP. KTP itu apa? Perjanjian. Ya, Kita menyembah Tuhan, God of Covenants. Dia sangat, kalau kita lihat dari Kejadian 1 ya, masuk ke perjanjian Abraham, Musa, terus ya, sampai Joshua dan seterusnya. ya, Tuhan sangat menyukai melakukan covenant-covenant. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak usah ngomong covenant dengan Tuhan dulu. hmm, Kita terhadap bangsa dulu aja gimana. hmm, Itu kan sesama manusia. Bisa ya, nggak kita lakukan itu? Dalam ya, artian kita punya tanggung jawab untuk mencintai bangsa ini, untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk mengkritisi, ya, ya, memberikan sumbangan pikiran kalau ada hal-hal yang ya, ketidakadilan, ya, intoleransi, dan seterusnya. ya, Jadi, nasionalisme dan kekristenan itu seperti hukum yang terutama. ya, Mengasihi Tuhan tidak mungkin tanpa mengasihi bangsa. ya. Gitu. Oke, oke. Tapi mungkin saya bukan saya lalap, tapi saya tambahin dikit ya, tadi kayaknya Bro Arbi ada salah. Bukan, nanti tolong penonton jangan menganggap nggak usah mengasihi Tuhan dulu, mengasihi sesama dulu. Bukan, tadi Arbi udah menjelaskan itu equal, itu sama, yang sama dengan itu. Jadi Iya. ketika lo mencintai Tuhan, lo pasti akan mencintai sesama. Jadi Betul. bukan nggak usah, maksudnya bukan nggak usah, masuk Arbi mungkin nggak usah terlalu banyak ngomong Tuhan, dalam artian kalau lu nggak bisa mencintai sesama, gimana lu ngomong mencintai Tuhan, itu maksudnya ya bro. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi, kita buat episode-episode lain dengan teman-teman MPP juga. Siap. Thank you buat waktunya, dan saya tutup malam ini dengan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, terus ditonton. Teman-teman bisa masuk juga di komen, atau mungkin request tema apa, kita akan coba lakukan di episode-episode lainnya. Terima kasih bro. Yeah. Thank you banget Bro Sony. Sama-sama. Atas acara yang luar biasa ini. Ya. Maju terus Ya, bincang malam ya. Ya. Oke bro. Thank you ya. Thank you.